Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini mari kita belajar tema 9 Kekayaan Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran ke-6. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita baiknya mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengidentifikasi perilaku-perilaku orang-orang di sekitarnya, siswa dapat menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan wawancara, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan penuh kepedulian. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan secara bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan akan tercemar, dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban saling bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Yang kedua, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Yang pertama, memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi atau kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Yang ketiga, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun kita bisa dapatkan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri, udara bersih.
Yang keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Kemudian anak-anak, mari bersama-sama amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Pada kolom tersebut ada usaha masyarakat dan manfaatnya. Contohnya, usaha masyarakat yaitu bekerja bakti bersama-sama membersihkan selokan. Manfaat apa yang akan kita dapatkan? Yaitu selokan menjadi bersih dan aliran air akan lancar. Kemudian silahkan kalian cari usaha-usaha yang lain yang dilakukan di masyarakat beserta manfaatnya. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan banyak jenisnya, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan reboisasi, dan membersihkan saluran air dan sungai. Perhatikan bacaan berikut ini. Kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Kemudian, mari kita bersama-sama mengerjakan soal tentang berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Bisa dikerjakan di buku tugas anak-anak semua. Yang pertama, contoh di lingkungan rumah. Yang kedua, contoh di lingkungan sekolah. Yang ketiga, contoh di lingkungan masyarakat. Setelah itu, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Sebut dan identifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dan menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya dengan orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak di bawah ini. Itu laporan hasil wawancara, nama, pertanyaan yang diajukan, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita menjadi bersih dan menghasilkan barang yang berguna. Salah satunya yaitu membuat kereta mainan bertenaga angin. Jika kamu meminum minuman dalam kemasan, jangan dibuang bungkus kemasannya, masih dapat kita jadikan sebagai mainan. Bahan-bahannya yang pertama, 1 kemasan bekas minuman kemasan. Yang kedua, 1 sedotan bekas minuman kemasan. Yang ketiga, 4 tutup botol bekas minuman. Yang keempat, 1 batang lidi. Dan yang kelima, lem. Langkah-langkahnya, yang pertama,
Potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Yang kedua, lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Yang ketiga, masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. Yang keempat, tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis atau sesuai kreativitas anak-anak masing-masing. Yang kelima, cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Setelah anak-anak membuat mainan kereta dari botol kemasan bekas, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sumber energi kereta kertas? Yang kedua, bagaimana kereta kertas bisa bergerak? Yang ketiga, tulislah laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengetahui kerjasama antar masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Yang kedua, kita dapat mengetahui pemanfaatan barang-barang bekas, salah satunya bisa dijadikan sebagai mainan. Pelajari lagi apa yang kalian dapatkan hari ini. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker ketika keluar rumah dan cuci tangan pakai sabun. Dan jangan berpergian kalau tidak mendesak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.